Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini ingin mempresentasikan tentang bab manusia dan peradaban. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan nama peserta NPM. Perkenalkan, nama saya Gading Berina Susanto dengan NPM 2020 1450 10 19. Dengan NPM 20 145 00 318. Dan saya Laila Swabi Majid dengan NPM 2020 145 00 376. Pada bab 7 ini ada bab 6, yaitu manusia dan peradaban. Pada pembahasan manusia dan peradaban terdapat A. Hakikat peradaban, B. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab, yang C. Evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial dan budaya. Dan yang kita akan bahas pada bab 7 adalah tentang D. Dinamika peradaban global, yang E. Problematika peradaban global pada kehidupan manusia. D. Dinamika peradaban global. Awal tahun 1990-an, dunia menyaksikan keruntuhan Uni Soviet yang menjadi ancaman utama sistem demokrasi liberal. Keruntuhan itu menandai berakhirnya sistem politik satu partai yang dikembangkan sejak Vladimir Lenin berkuasa dan pernah mengalami masa kejayaannya. Sementara itu, negara-negara dunia ketiga, baik tekanan International Monetary Fund atau World Bank, opini dunia maupun tekanan-tekanan internal menjadi semakin berorientasi ke arah sistem demokrasi dan pasar bebas. Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesaling hubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik dan secara spesifik negara modern. Perubahan-perubahan ini melibatkan sejumlah perkembangan yang dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang mendalam, terjadi di waktu sekarang, dan melibatkan suatu transformasi struktural. Perubahan yang dimaksud diantaranya adalah rezim hak asasi manusia yang memastikan bahwa hukum kedaulatan nasional tidak dapat menjamin legitimasi suatu negara dalam hukum internasional, yaitu pergeseran lingkungan dalam bentuk pemanasan global akibat kebocoran lapisan ozon. Revolusi di bidang komunikasi memperluas jangkauan dan intensitas semua alat jaringan sosiopolitik dalam dan lintas batas teritorial bangsa negara. Alvin Toffler menganalisis agar meningkatkan efisiensi dan pembaharuan dan peradaban masyarakat akibat majunya ilmu dan teknologi. Dalam bukunya The Third Wave tahun 1981, ia menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini mengalami 3 gelombang, yaitu 1. Gelombang pertama, peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Gelombang kedua, peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 sebelum Masehi sampai 1970 Masehi. Dan gelombang ketiga, ada peradaban teknologi informasi. Berlangsung mulai 1970. Sekarang gelombang pertama atau the first wave, gelombang kedua ialah revolusi industri terutama di dunia barat, yang dimulai dengan revolusi industri yaitu kira-kira 1700 sebelum Masehi. Masa ini dimulai dengan penemuan mesin uap pada tahun 1712, dan gelombang ketiga merupakan revolusi informasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk mempermudah manusia berkomunikasi dalam berbagai bidang. Gelombang ketiga terjadi dengan kemajuan teknologi dalam beberapa bidang. Yang pertama, komunikasi dan data processing. Yang kedua, penerbangan dan angkasa laut. Yang ketiga, energi alternatif dan energi yang dapat diperbaharui. Di era global dewasa ini, hubungan antar manusia tidak terbatas dalam suatu wilayah negaranya, tetapi sudah lintas batas negara dan tutorial. Dengan demikian, seseorang akan dengan mudah menjalin komunikasi dengan orang lain di negara lain.
Tidak hanya itu, perpindahan manusia antar negara pun akan memudahkan transportasi untuk manusia. Problematika peradaban global dalam kehidupan manusia. Peradaban adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan bagian-bagian atau unsur kebudayaan yang dianggap halus, indah, dan maju. Konsep kebudayaan adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang tercermin dalam tingkat intelektual, keindahan, teknologi, dan spiritual yang terlihat daripada masyarakatnya. Kebudayaan bersifat dinamis, oleh sebab itu, ia dapat mengalami perubahan atau pergeseran. Faktor utama dalam perubahan ini adalah globalisasi. Globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberikan implikasi yang luas bagi semua bangsa dan masyarakat internasional. Dengan didukung teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih, dampak globalisasi akan sangat luas dan kompleks. Akibatnya akan mengubah pola pikir, sikap, dan tingkah laku manusia. Hal ini seperti kemungkinan dapat mengakibatkan perubahan aspek kehidupan yang lain, seperti hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, atau secara umum berpengaruh pada sistem budaya bangsa. Globalisasi memberi pengaruh dalam berbagai kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Macam-macam peradaban di Indonesia. 1. Problematika. Peradaban di Indonesia yang timbul akibat globalisasi diantaranya dapat dilihat dalam bidang bahasa, kesenian, juga yang terpenting adalah kehidupan sosial. Akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat, terjadi transkultur dalam kesenian tradisional Indonesia. Dan yang kedua ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial juga mempengaruhi salah satu unsur pembentukan peradaban yang banyak dipengaruhi oleh globalisasi. Dimensi nilai dalam kehidupan yang sebelumnya berdasarkan pada konsep kolektivisme kini berubah menjadi individualisme. Manusia tidak lagi merasa senasib sepenanggungan dengan manusia lainnya, seperti pada zaman perjuangan, dikarenakan perkembangan teknologi dan informasi menuntut mereka untuk saling berkompetisi dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Hal ini juga berdampak pada berkurangnya kontak sosial antara sesama manusia dalam konteks hubungan kemasyarakatan. 3. Problematika peradaban yang penting lainnya adalah adanya kemungkinan punahnya suatu bahasa di daerah tertentu disebabkan penutur bahasanya telah terkontaminasi oleh pengaruh globalisasi. Globalisasi sendiri dalam kemunculan dan perkembangannya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Ada yang sepakat bahwa globalisasi baik dan berefek baik, dan ada juga yang beranggapan globalisasi buruk serta berefek buruk. Adapun efek positif yang diterima dari adanya globalisasi yaitu A. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. B. Kemudahan dalam berbagai bidang seperti perpindahan barang, jasa, bahkan manusia. C. Kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai dunia. Sedangkan efek negatif dari globalisasi yaitu memudahkan masuk budaya dari luar yang mungkin mengancam budaya bangsa. D. Eksploitasi alam dan sumber daya lain. Gaya hidup konsumerisme dan hedonisme. D. Terjadinya dehumanisasi karena lebih banyak menggunakan mesin teknologi canggih yang memungkinkan manusia semakin tidak dihargai. Tak dapat dipungkiri kehadiran globalisasi memunculkan dua sisi, yaitu sebagai ancaman dan sebagai peluang atau tantangan. Globalisasi akan menimbulkan efek negatif bagi bangsa dan negara, namun di sisi lain juga memberikan peluang yang akan berdampak bagi kemajuan suatu bangsa. Sehingga keberadaan globalisasi di tengah-tengah kita perlu dimaknai dan disikapi dengan baik dan bijaksana. Dalam menghadapi globalisasi ini, bangsa-bangsa di dunia memberi respon atau tanggapan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Sebagai bangsa
menyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk memperbaiki nasib umat manusia. 2. Sebagai masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan. Jadi, kesimpulan pada bab ini adalah manusia seutuhnya adalah sebuah matriks yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Manusia dalam kehidupannya mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial dan budaya. Peradaban merupakan bagian dari unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, dan adat sopan santun, pergaulan, dan kepandaian penulis. Kebudayaan dan kebaikan budi pekerti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
liftoff. We have a liftoff. That's one small step for man. Roger, roll. Discovery